Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herni Aprilia dengan nomor induk mahasiswa 2003042 dari kelas A dengan prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas praktikum ketiga saya, yaitu aplikasi perangkat lunak rekam medis dan Pasienkes. Di sini saya sudah mempunyai sistem informasi berbasis website dan kita diperintahkan untuk memasukkan email dan password, kemudian kita login. Di sini saya sudah mempunyai level pengguna sebagai RMIK dan email saya sudah ada, yaitu sriherniaprilia27@gmail.com, dan saya juga sudah mencentang 3 data, yaitu data tindakan, data diagnosa, dan data tindakan operasi. Kemudian saya mencoba untuk logout dan memasukkan email yang sudah terdaftar tadi, yang sudah saya bikin. Kemudian kita masukkan password, kemudian kita login. Setelah berhasil login, maka data yang ada yaitu data yang kita centang tadi, yaitu data diagnosa, tindakan, dan tindakan operasi. Di sini saya akan menambahkan 5 data penyakit dan beserta kode diagnosanya. Saya coba untuk menambahkan data pertama. Kita diperintahkan untuk memasukkan kode diagnosa, nama penyakit, ciri penyakit, keterangan, dan ciri-ciri umum. Di sini kode diagnosanya K10, dampak penyakitnya dispepsia atau sakit ma atau lambung. Ciri-ciri penyakitnya yaitu nyeri ulu hati, mual atau setelah makan. Keterangannya setelah makan. Keterangannya sudah saat ini pasiennya sudah 1 minggu, dia merasakan sakit, naiknya asam lambung. Di sini saya menyertakan dengan NIM saya, yaitu 042. Ciri-ciri umumnya misalnya mual atau perut terasa pedih. Kemudian kita tambah. Nah, data yang saya input tadi telah terdaftar. Yaitu kodenya K10, nama penyakitnya dispepsia. Kemudian kita menambahkan datanya lagi, data yang kedua. Di sini saya akan memasukkan kode yang berbeda dengan kode yang sebelumnya. Nama penyakitnya rabies, ciri-ciri penyakitnya misalnya demam, sakit kepala, kelebihan air liur. Keterangannya sudah satu bulan yang lalu disertai kejang otot. Ciri-ciri umumnya kejang otot dan kebingungan dan mental. Kemudian kita tambahkan, data yang tadi saya tambahkan, data kedua sudah berhasil terinput, telah terdaftar di data-data yang sudah ada. Kemudian saya akan memasukkan kode diagnosa dan penyakit yang ketiga. Kode diagnosanya misalnya dengan 1, nama penyakitnya misalnya malaria Plasmodium vivax.
malaria, Plasmodium vivax. Di sini ciri-ciri penyakitnya misalnya muntah, mual, menggigil, demam, sakit kepala. Keterangannya sudah 1 minggu yang lalu merasa menggigil. Di sini saya menyertakan nomor induk mahasiswa saya, nomor terakhirnya itu 042. Kemudian ciri-ciri umum malaria Plasmodium vivax ini misalnya sakit kepala, mual, dan menggigil. Pasien merasakan menggigil. Kemudian kita tambahkan. Maka datanya berhasil ditambahkan, telah terdaftar di menu data diagnosa. Kemudian kita memasukkan data yang keempat. Di sini saya akan memasukkan kode diagnosa penyakitnya. Nama penyakitnya misalnya artritis. Ciri-ciri penyakit. Ciri penyakitnya itu mati rasa di kulit, otot melemah. Kemudian keterangannya mimisan. Dan saya menyertakan NIM terakhir saya. Ciri-ciri umum pada penyakit artritis ini yaitu muncul ruam merah pada kulit. Kemudian kita tambahkan, maka penyakit yang keempat sudah terdaftar. Kemudian kita menambahkan penyakit yang kelima. Contohnya kode diagnosanya misalnya dengan kode M56.9. Kemudian nama penyakitnya osteomelitis kronik. Ciri-ciri penyakitnya misalnya osteomelitis kronik. Ciri-ciri penyakitnya misalnya demam, nyeri pada leher. Keterangannya sudah 1 minggu sakit dan mual. Di sini saya akan menyatakan NIM terakhir saya pada keterangannya, itu 042. Kemudian ciri-ciri umumnya pada penyakit osteomelitis kronik itu leher berwarna merah dan bengkak. Kemudian kita mencoba tambahkan. Maka data yang kelima, yaitu data yang terakhir yang telah saya input, sudah terdaftar. Berikutnya, data diagnosa telah selesai, maka data berikutnya yang kita isi yaitu data tindakan. Data di tindakan ini kita akan mengisi 5 macam tindakan. Kita menambahkan tindakannya. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan kode tindakan, nama tindakan, tindakan oleh siapa, dokter atau petugas, dan nama poli. Kode tindakannya 87.44, nama tindakannya misalnya fototoraks. Terus tindakannya dilakukan oleh siapa, misalnya dokter atau petugas, atau dokter dengan petugas. Di sini saya akan memilih tindakannya dilakukan oleh dokter. Kemudian nama polinya misalnya poli umum. Kemudian kita tambahkan, maka data berhasil diinput.
87.44 fototoraks. Tindakan dilakukan oleh dokter, nama polinya poli umum. Selanjutnya kita menambahkan data lagi. Contohnya, koneksi tim out, jaringan saya kurang bagus. Kemudian kita mencoba refresh dan berhasil. Kita memasukkan kode tindakannya dan kemudian nama tindakannya misalnya elektrokardiogram. Di sini saya menyertakan NIM terakhir saya pada nama tindakannya. Tindakan dilakukan oleh dokter, kemudian kita memilihnya poli interna. Maka data tindakan elektrokardiogram berhasil diinput, berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita mengisi tindakan yang ketiga. Kode tindakannya misalnya 9, nama tindakannya misalnya pemeriksaan darah. Tindakannya oleh dokter, kemudian nama polinya poli umum. Saya menambahkan NIM terakhir saya ya pada nama tindakan. Kemudian data ketiga, pemeriksaan darah, tindakan pemeriksaan darah berhasil diinput. Kemudian kita menambahkan tindakan yang keempat. Tindakan keempat contohnya nama tindakannya itu banyak ya. Jadi saya memilihnya kode tindakannya misalnya 85.0, kemudian nama 85.0, kemudian nama tindakannya mammoktomi, dan saya menambahkan interest saya. Tindakannya dilakukan oleh dokter dan petugas, nama polinya misalnya poli bedah. Kemudian kita mencoba menambahkan. Maka data berhasil ditambahkan. Maka data akan terdaftar di menu-menu yang sudah tersedia. Kemudian kita menambahkan data yang terakhir. Di sini saya memasukkan 5 macam tindakan dan yang ini adalah tindakan yang terakhir. Misalnya 47.81, nama tindakannya appendiktomi. Tindakannya dilakukan oleh dokter, nama polinya poli interna. Maka data yang terakhir yaitu data appendiktomi dengan kode 85.0 berhasil diinput. Sudah banyak tindakan yang sudah didaftarkan. Tindakan yang saya tambahkan tadi sudah terdaftar. Dan yang sekarang yang terakhir saya akan mengisi data operasi, data tindakan operasi yang terdiri dari data operasi dan penanganan. Tapi di sini saya akan mengisi kelola data operasi saja. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan kode operasi, nama operasi, biayanya berapa, dan tindakannya oleh siapa. Kode operasi misalnya 44.99, nama operasinya misalnya operation stomach, dan saya menambahkan NIM terakhir saya dengan biayanya 6 juta 1 kali konsul. Maka datanya berhasil ditambahkan, yaitu operasi stomach. Nah, maka data-data yang 3 tadi sudah terisi semua sesuai perintah. Data diagnosa 5, data tindakannya 5, dan data operasinya 1. Data sudah terinput dan data yang kita tambahkan tadi sudah berhasil, sudah masuk di daftar menu-menu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.